Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Nah, tema kita pada pagi ini yaitu inovasi bambu gitu kan, dan sudah hadir bersama kita yaitu narasumber kita Mas Panggi. Halo Mas Panggi. Iya, halo juga Mas. Iya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Sehat Mas Panggi ya? Alhamdulillah sehat ini. Oke, Mas Panggi. Ini tema kita inovasi bambu nih, Iya, gitu kan. betul. Sesuai dengan mungkin Mas Panggi lakukan setiap hari Iya. mungkin ya, kerajinan bambu nih gitu ya. Iya. Kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk ke tema inti, Anas pengen gali nih background dari Mas Panggi sendiri. Mas Panggi ini asli mana sih? Kalau aslinya saya itu kalau untuk suku ya Mas ya, Iya. saya Iya. dari Jawa, Hmm, lebih tepatnya di Jawa Tengah atau Purwokerto, Banyumas. Ya. Banyumas. Cuman kalau lahir, Kalau lahir saya lahirin di Kepayang dan tinggalnya di Bengkulu Tengah. oh Iya. alah. Puja Kusuma lah ya, putra Iya. Jawa kelahiran Sumatera ya. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Gitu. Iya. Berarti udah lama di Bengkulu ya. Udah lama memang dari lahir juga di Bengkulu, Oh. terus besar di Bengkulu Besar dan di Bengkulu. pokoknya lebih ke Bengkulu lah ya daripada ke Jawanya gitu. Iya, Kalau iya, ke Jawa paling hanya mudik seperti itu sih. Iya. Oke, oke. Kalau aktivitas sehari-hari apa aja nih Mas? Kalau aktivitas saya selain pengrajin ya Mas ya, Ya, selain selain pengrajin pengrajin. bambu ini saya sebagai honorer juga di Dinas Perindak di Bengkulu Tengah. Mm-mm. Terus saya juga di kebun, di sawah juga itu saya lakukan juga Mas. Oh, iya, ya. Berarti masih merangkap-rangkap lah ya. Mereka lengkap ya. Ada kantorannya juga, Iya. mungkin ada Ada kebun dan kebunnya taninya juga. juga Iya. gitu ya, dan khususnya Di- mendalami juga di kerajinan bambu iya, ya. betul, betul. Nah gitu. Nah kalau cerita awalnya Mas Panggi bisa terjun ke dunia kerajinan bambu nih ya, Iya. gitu. Seperti apa tuh? Kalau untuk awal sebenarnya saya itu nggak ada basic di kerajinan ya Mas ya. Saya nggak ada basic, saya juga Berarti nggak- orang tua nggak nggak ini ya? ada. Iya, Gitu. orang tua apa saudara-saudara pun nggak ada tuh yang untuk basic di kerajinan, kecuali ada saudara itu yang di seni lukis itu ada. Tapi kalau untuk yang basic kerajinan di apalagi olahan-olahan seperti ini itu nggak ada. Ini hitungannya 3 dimensi ya? Iya kan? betul. Jadi Iya, itu betul. nggak ada. Terus waktu itu dari di Perindak atau pemerintahan Bengkulu Tengah itu mengadakan pelatihan. Nah itu mungkin lebih ke hubungannya ke Pak Kades ya, Iya, iya, iya. lebih ke Pak Kades. Terus Pak Kades juga nggak ada rekomendasikan ke saya untuk ikut pelatihan. Mm-mm. Nah jadi waktu itu ada 3 orang dari desa itu yang memang mereka itu udah ada inovasi dari bambu atau membuat yang bubu atau apa seperti Oh, itulah. iya, iya, iya. Nah, jadi setelah itu, nah pas hari pelatihan itu hanya 2 orang yang datang. Nah, jadi satunya nggak datang, nggak tahu alasannya apa Iya, kan. Jadi dia nggak datang. Terus saya coba hubungi temen yang datang itu, coba tolong omongkan sama panitia, boleh nggak sih di hari kedua saya menggantikan. Mm-mm. Nah, kebetulan waktu itu ketuanya itu Ibu Lucy di situ sebagai kabid di Perindak itu mengizinkan. Jadi hari kedua saya ikutlah pelatihan. Ikut pelatihan itu waktu itu ikut pelatihannya melukis di bambu. Melukis Waktu itu di bambu. iya, melukis di bambu. Setelah ikut seperti biasa lah ya Mas ya. Setelah pelatihan itu kadang kita udah kayak gitu Iya, kan. iya. Kita nggak ngapa-ngapain kayak gitu kan. Bahkan juga mungkin produknya juga belum tentu ada gitu ya, belum tentu kayak gitu ada, kan? iya betul. Kayak gitu. Jadi setelah pelatihan kurang lebih 1 bulan dari pelatihan, Pak Kadesnya nagih sama dari Perindak tadi, Oh, iya, iya. nagih apa hasil setelah pelatihan. Iya, iya. Waktu itu saya agak kaget karena kok diminta? iya kok diminta gitu kan, karena yang ikut pelatihan kan orangnya banyak. Heeh. Nah itu kok saya yang diminta kayak gitu kan. Jadi setelah itu kurang lebih semingguan saya coba berpikir, saya iseng-iseng megang-megang bambu, akhirnya dapatlah inovasi membuat kincir air. Kincir Air dengan ada hiasan orangnya bergerak seperti itu. Jadi karena waktu itu saya nggak ada peralatan, yang cuma ada pisau lah seperti itu waktu di awal. Jadi saya ikat-ikat aja sama tali biasa, tali rafia seperti itu. Jadi untuk ngidupinnya itu waktu itu masih pakai keran sanyo.
Oh iya. Nggak tahu, saya itu nggak tahu untuk mesin-mesin airnya, Iya, nggak iya, tahu iya. segala macam. Karena pokoknya yang penting ada dulu deh Yang penting produknya. ada, ya. iya. Gitu. Nah setelah itu saya coba tuh bikin status di WA kalau nggak salah waktu Iya. itu. Banyak yang komen lucu, unik segala macam. Nah akhirnya dari situlah berkembang. Akhirnya coba lagi terus seperti itu. Oh iya. Itu tahun berapa Mas? Itu kalau untuk tahun awal-awal mulai ada pelatihan itu 2017. Oh 2017. Iya. Berarti 2017 akhir kalau nggak salah waktu itu. cukup lama juga Mas Iya. ya? Itu Gitu di, ya, udah bergelut di dunia Iya. bambu nih ya gitu. itu ya. yang awal-awal. Tapi kalau untuk awal-awal itu kan mungkin sesekali aja buatnya Mas, karena Oh, memang nggak belum- fokus nih. Iya, belum bisa fokus karena waktu itu masih banyak pekerjaan yang di luar dari itu, juga belum tahu pasarnya untuk Seperti kerajinan apa. seperti apa. Jadi hanya mengikuti tuntutan aja, Iya, iya. untuk buat Apa kemarin respon dari Pak Kades yang ini lihat produk? dia semangat terus. Iya. Ya dari lucunya tadi kan dia Mhm. semangat, dia minta tolong dikembangkan. Tapi walaupun semangatnya Pak Kades seperti itu, tapi karena waktu itu saya masih kerjaannya di luar itu, jadi saya belum bisa fokus walaupun Oh iya. keinginannya mencoba fokus kan. Iya. Nah akhirnya guyur-guyur Mas, jadi pelan-pelan terus dikerjakan, mengikuti event kayak gitu kan, yang event desa waktu itu. Oh, event Iya, desa. event desa kayak misalkan ada tamu atau apa. Jadi mulai membuat waktu itu ya masih terasa sulit karena memang di otak itu nggak ada basic kerajinan. Jadi kalau dapat PR, tolong buatkan ini, itu mikirnya sama pengerjaannya lebih lama mikirnya. Seperti itu. Karena memang basically mungkin nggak ada ya Nggak di ada, sana, nggak ada gitu. di kerajinan seperti itu. Oke. Karena mungkin tuntutan tadi karena udah ikut pelatihan Iya, kan. ikut pelatihan. Tapi sebelumnya apa tuh Mas? Bre? Sebelum ikut itu ya, Iya, sebelum ikut pelatihan kesibukannya? kesibukannya lebih ke Tetap- petani tadi, tetap lebih petani, iya, oh. sama ya kuli pernah juga seperti itu, macam-macam Mas. Oh, semua lah ya. Iya. Semua Waktu itu iya, semua dikerjain semua ya. dikerjain. Heeh. Iya, waktu itu masih memang kalau namanya kita misalkan udah kerja seharian, Iya. untuk mikir lagi itu kayaknya udah susah Males ya, ya. udah males, terus lebih enakan tiduran seperti Iya. itu. Jadi itu susahnya. Karena Gitu. pasti capek juga mungkin kesehariannya betul, gitu. Nah, kalau ditanya setelah beberapa tahun lah mungkin kan Iya. bergelut di dunia bambu, bagaimana Mas Panggi sendiri melihat peluang yang ada mungkin khususnya di daerah Mas lah gitu kan? Iya. Gitu. Kalau untuk peluang sekarang lebih kelihatan luas ya. Kalau untuk peluang, apalagi kita kan sekarang untuk dunia itu Go Green itu kan lagi Digalakan ya? Iya, Iya, jadi iya. kita berusaha memakai produk-produk yang alami seperti itu. Jadi di situ yang memancing semangat saya sendiri untuk ikut meramaikan atau mempromosikan itu. Jadi saya buat kerajinan-kerajinan itu saya usahakan sebanyak mungkin itu produknya dari alam, tapi nggak merusak alam seperti itu. Iya, iya. Karena bambu ini kan pertumbuhannya cepat ya Mas ya. Jadi itu nggak merusak untuk di alamnya. Jadi kalau apalagi khususnya di Bengkulu atau Bengkulu Tengah ini, bambu itu masih sangat banyak. Iya. Jadi Bahkan tumbuh liar juga ya. ya tumbuh liar. Jadi kalau sekarang misalkan ada 100 pengrajin seperti saya pun belum kekurangan bambu seperti itu. Oh, berarti peluang dari stok bahan aja juga itu Masih udah banyak sangat luas ya. Kayak gitu. Masih sangat luas kalau untuk stok. Mm-mm. Jadi di situ saya ngerasa amannya, terus nggak mengganggu alam juga, Alam seperti itu juga. enggak. Kalau kita pakai kayu itu kan kadang agak susah ya untuk Iya, bahan iya. kayu yang berkualitas itu kan kadang belum tentu juga di sini tuh bisa lengkap seperti itu. Iya, iya. Kalau untuk kayu-kayu yang untuk dibuat kerajinan itu kan kayu-kayu yang memang benar-benar bagus, Iya, iya. benar-benar sangat jarang ditemui ya. Jadi Kalau kayu kan juga dari batang pohon ya, mungkin Iya. ditebang dan itu juga merusak alam juga ya iya, kalau kayu betul. ya. Juga Kayak itu gitu. sangat lama ya Iya. untuk proses pertumbuhannya. Tumbuhannya. Iya. Karena kalau terlalu banyak juga nanti jadi eksploitasi ya, gitu Betul, kan. betul, iya. Kalau kayu gitu, kalau bambu juga karena pertumbuhannya cepat gitu ya. Iya, Gitu. juga. Kalau peluang dari marketnya nih, Kalau terlihat peluang- nggak? Kalau peluang dari market itu sangat terlihat kalau untuk sekarang, apalagi dengan kemajuan zaman sekarang ya, bisa kemana-mana. Jadi kita nggak perlu tuh repot-repot kesana kesini, tinggal duduk di rumah aja. Kalau nggak minta tolong sama teman, tolong dong ikut sebaran ini, nanti dapat juga hasil dari Iya, sini iya, gitu. iya. Itu bisa juga sangat membantu kalau untuk sekarang. Jadi tinggal
yang PR saya sekarang itu mengajak teman-teman. Jadi saya itu kadang kalau pas lagi mau acara itu sedikit kewalahan untuk pemesanannya. Karena mungkin banyak juga ya. Iya, agak lumayan. Kadang kan kalau untuk acara itu kan minta varian Iya, bentuk. benar. Beda halnya kalau minta satu varian kan. Iya, Jadi itu karena saya juga udah berusaha kan ngajari yang adik-adik yang ada di desa, tapi mereka masih pusing untuk buatnya gimana segala macam. Oke, baik, mungkin ditahan dulu Mas Panggi ya. Oke, Kita siap, akan siap. lanjutkan lagi obrolan kita di segmen berikutnya. Siap, Untuk siap. para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.